kembali dengan saya Maya Firman, masih di channel YouTube Dojo Opung. Kali ini saya bersama dengan Sensei Edwi, beliau adalah Ketua Forky Sleman. Oke, Sensei Edwi atau saya biasa panggil Pak Ketua. Terima kasih atas undangan kepada Sensei Joni Siotang. Kebetulan beliau adalah salah satu pelatih di Dojo Opung. Dan selamat untuk coaching kliniknya berjalan dengan lancar dan sukses. Sedikit bertanya nih Pak Ketua. Boleh. Kok bisa ya memanggil Sensei Joni? Jadi gini, ya. Saya sebenarnya masih senpai. Iya, siap. Tapi kami ini sebagai Forky yang di daerah, ini kan sebenarnya memiliki visi misi untuk bisa mengembangkan karate, baik itu di Kabupaten Sleman maupun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kepengurusan tahun 2020 sampai tahun 2024 ini punya rencana kegiatan dalam 4 tahun ini. Yang pertama adalah Train with Legend. Yang pertama, kemudian Train with Master, dan yang ketiga adalah Train with Idol. Nah, Train with Master ini adalah salah satu kegiatan yang sudah dicanangkan pada tahun 2021 dengan mencari mantan atlet nasional yang memiliki reputasi internasional dan masih aktif melatih. Nah, kemudian pilihan kita ini jatuh kepada Sensei Joni Siotang. Mengapa? Ada alasannya. Yang pertama adalah beliau ini adalah salah satu atlet Indonesia yang pernah menjuarai World Karate Federation tahun 1994. Ini kan merupakan sesuatu yang sangat istimewa ya. Dan mungkin jarang pernah berhasil dicapai oleh atlet nasional lainnya. Oleh karena itu kemudian kami mengundang Sensei Joni ini untuk bisa memberikan teknik-teknik bagaimana latihan dan bertanding yang baik dan benar itu seperti apa. Karena di daerah ini sumber dayanya kita kan masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kita menimba ilmu dari mereka-mereka yang sudah punya banyak pengalaman, khususnya para mantan atlet nasional, dan tentunya kita berharap bahwa nantinya kita bisa menyerap ilmu tersebut dan bisa membawa kemajuan atlet Kabupaten Sleman ini untuk bisa bertanding baik di tingkat provinsi maupun nasional, bahkan nanti internasional. Siap. Wah, luar biasa sekali Forky Sleman ini. Lalu kira-kira Pak Ketua ini sudah subscribe YouTube Dojo Opung belum ya Pak? Seharusnya sudah. Oh, seharusnya sudah Ya. Karena ada ini apa kita gimana Pak? bukan sekedar mencari tahu, tetapi kita sudah sering mengikuti apa yang disampaikan pada di channel Dojo Opung ya. Oh, iya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita simak, hal yang bisa kita pelajari dan mendapatkan pencerahan dari itu semua. Dan kita tidak malu-malu untuk men-share ke kohei-kohei kita atau atlet-atlet kita. Sebagai contoh misalnya ketika membongkar salah satu kata ya, kata satu Heian Shodan, bagaimana ketika itu harus diaplikasikan di dalam satu kondisi ketika harus bertarung di jalan dan sebagainya, itu kita pelajari semuanya. Dan kita tidak malu-malu dan kita tidak sungkan-sungkan untuk men-share itu kepada para atlet dan kohei kita. Wah, terima kasih Pak Ketua. Oke, lalu terakhir nih Pak, harapan untuk Forky Sleman dan kemajuan karate di Indonesia? Jadi Forky Sleman ini pada kepengurusan sekarang berubah. Kalau dulu fantastis luar biasa, sekarang sudah berubah menjadi tambahan kata-kata Forky Sleman for Indonesia. Maknanya ini sebenarnya adalah bagaimana atlet-atlet Forky Sleman ini bisa kita berdayakan, termasuk pelatihnya, untuk bisa menyumbangkan atlet-atletnya nanti bisa berlaga di tingkat nasional maupun internasional dan mewakili Indonesia. Nah, oleh karena itu mengapa program-program tadi yang saya sebutkan, Train with Legend, Train with Master, Train with Idol itu terus kita gaungkan, karena terbukti sudah cukup ampuh ketika tahun 2019 kemarin yang selama ini Forky Sleman ini tidak pernah menjadi juara umum di Porda atau Porprov. Kalau di daerah lain itu kita bisa menjadi juara umum dengan selisih emas di samping kontingen dari kabupaten kota lainnya. Siap. Luar biasa, sukses untuk Forky Sleman dan Karate Indonesia. Lalu sedikit Pak, ada sedikit dari Dojo Opung, kata on the street ada kaos, lalu ada masker terima untuk kasih Pak sekali Ketua. ini. Terima kasih. Ya,
Terima kasih atas Mas, waktunya dan Mas Sensei. undangannya Pak Ketua. Mudah-mudahan Forky Sleman makin sukses Amin. dan sukses untuk kita semua. Dan juga sukses untuk Dojo Opung. Sekaligus terima kasih atas kehadiran di Forky Sleman, Sensei Joni Sihotang, Sensei Maya Firman, dan juga Sensei M. Brison. Dan juga atlet-atlet dari Dojo Opung yang sudah mampu berbagi ilmunya dan memberikan kesempatan buat anak-anak Forky Sleman untuk bisa bertanding dan berlatih dengan atlet-atlet dari Dojo Opung. Yap, Os. Siap. Oke guys, demikian channel YouTube Dojo Opung kali ini. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Kita bikin yang lebih seru. Kelingking dulu yang masuk. Jadi gini. Baru sampai di telunjuk, jempol mengunci, jari jempol ini mengunci jari telunjuk dan jari tengah. Jadi jangan pernah melakukan ski, baik nyaku atau ski. Sikunya keluar sini. Siku lewat dari badan, putar. Yang ketiga, arahnya. Jadi bukan di tengah sini, ya, bukan di tengah sini. Dia agak keluar sedikit. Sudut paling kuat ada di 180. Ini kuat sekali. Setelah itu sudut 90, sudut yang kuat. Kalau kamu tengahin sedikit, tahan. Ya, jadi sasarannya agak keluar sedikit, dia membentuk sudut 90 atau hampir 90. Bikin ini sini, dorong indikator. Kenapa? Karena kamu harus menyediakan ruang di sini. Kita harus menyediakan ruang di sini sedikit rongga ketika ini membentur target. Kalau kita langsung bikin di sini, itu ada benturan, dia akan ke sana. Usahakan di sedikit di dalam. Ini bukan ini kalau kamu tarik yang lurus, jatuhnya ada di sini, di samping jempol, karena dia yang mengikat dengan si gravitasi. Dan ketika ada rotasi pinggul yang masuk, dia akan lebih lemah karena nggak ada yang ikat. Karena dia yang nentuin arahnya, arah pukulannya. Kalau ininya nggak kuat pada saat rotasi pinggulnya terjadi, rotasi pinggul dia ke sana. Itu yang nyebabin kalau kita komite pukulannya sering lewat ke sana, sering lewat ke sana. Ya, jadi pemain komite harus bagus kuda-kudanya. Jangan mentang-mentang begini-begini terus gua nggak perlu kuda-kuda rendah. Ya, ini harus kuat pada saat pinggul terjadi rotasi. Ini harus kuat. Dia yang nentuin arahnya. Kalau ini nggak kuat, kesana dia. Kenapa? Pada saat kita press, dia tekanannya
aja yang dimainin. Ini potong aja. Saran pinggul. Jadi ada 3 jenisnya. Yang pertama dia berhenti. Yang kedua dia kayak dicambuk. Yang ketiga dia full gitu. Tapi satu yang sering kita lupa adalah ketika rotasi pinggulnya masuk, ini nggak boleh ikutan putar. Bola kaki begini jadinya, ya. Sekarang saya balikin, lalu saya pakai poros di tumit. Saya bisa sampai ke sana. Itu sekitar segini. Keuntungan jaraknya itu dari keuntungan jarak. Yang kedua, kalau saya pakai poros bola kaki, gaya yang di bawah udah ke sana, dia udah kabur duluan. Sementara kita mau ke sini. Kenceng, pasti kenceng. Tapi akan lebih bertambah kencang, akan lebih bertambah ledakannya ketika kita pakai porosnya di tumit. Kalau saya kenceng, saya pasti begitu. Ya, karena semua gayanya ke sana. Di bawah tumit, di atas sana. Di sini apa? Jangan dia ke sana. Poros tengah. Sehingga gaya saya pakai poros tengah. Sekarang saya pakai poros ini. Dorongan dari sini, kalau ini diam ya, karena ini poros saya. Kalau ini kita pakai poros ini, ini didorong, ini pasti kedorong. Sehingga kamu memotong dia sebelum dia kesuki keduanya. Gitu ya, ilustrasinya seperti itu. Makanya sering kejadian ngotot masuk sampai banting-banting kursi. Sering ya? Masuk ke wilayah unbalance, udah harus ada teknik yang keluar. Atau ini misalnya. Ya. Masuk ke wilayah unbalance, tambah jadi terus finish. Itu kita udah masuk ke wilayah unbalance, udah harus ada yang keluar. Kalau nggak ada begini kejadiannya. Habis kita. Oh, bisa juga. Sama. Begini juga. Tapi kita pakai yang kedatangan.
sampai turun. Ini posisinya gini. Kalau dia mau mukul, ini tinggal diputar aja. Pukul gitu.